kamu merasa kurang produktif, banyak entar-entarnya, atau kurang maksimal menjalani harimu, ini video yang cocok untuk kamu tonton sampai habis. Welcome back to my channel Arum Al Adawiyah. Mari berdialog bersama, bertumbuh dalam cerita. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang wanita dengan kepribadian unggul, kali ini kita bakal bahas tentang produktivitas. Sebelum dialog kita lebih jauh lagi, mari kita samakan persepsi kita tentang produktif. Untuk kamu yang belum tahu produktif itu gimana sih realnya, untuk menjadi produktif, kamu harus memenuhi 3 unsur penting, yaitu fokus, waktu, dan energi. Dengan catatan, ketiga unsur penting ini tadi harus diiringi dengan tujuan yang bermanfaat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bicara tentang produktivitas, sering terjadi salah kaprah ya. Orang itu merasa tidak punya waktu, waktunya habis karena agendanya yang banyak. Dia merasa dirinya sangat produktif, padahal itu tidak memenuhi kriteria produktif. Contohnya apa? Kalau tidak dengan tujuan yang bermanfaat, bisa kita sebut main game misalnya ya. Main game itu menggunakan fokus nggak? Fokus banget. Sampai-sampai kalau kita bicara dengan orang yang lagi main game, itu dia bahkan nggak bisa nimpalin kita kan karena fokusnya. Oke. Yang kedua, pakai energi nggak? Pakai energi. Apapun aktivitas kita itu udah pasti pakai energi. Terus yang ketiga adalah waktu. Nah, orang main game itu pakai waktu nggak? Pakai dong. Bahkan waktu yang digunakan untuk main game itu bisa jauh lebih lama kan daripada waktu belajar. Jadi kalau kamu bilang kamu nggak punya waktu, kamu bermain game, dan merasa udah produktif, enggak. Itu enggak produktif, tidak menghasilkan apa-apa, kemudian juga tidak bertujuan untuk yang bermanfaat. Alhasil itu hanya membuang-buang waktu saja. Harusnya bermain game itu adalah bentuk dari refreshing dari capeknya kita. Jangan sampai waktu kita justru habis untuk bermain game. Nah, jadi perlu diingat, catat baik-baik bahwa yang namanya produktif itu harus memenuhi 3 unsur, fokus, energi, dan waktu. Dan juga dengan catatan harus bermanfaat. Sekarang pertanyaannya, apa ukurannya itu bermanfaat atau enggak? Kayak kita bicara main game tadi ya, itu ada orang yang merasa bahwa main game itu bermanfaat, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya secara terus-menerus, karena yang namanya produktif itu harus secara terus-menerus ya, berkesinambungan gitu ya. Jadi apa nih alat ukurnya gitu, bahwa ini bermanfaat atau enggak. Nah, ini penting banget untuk kamu pahami agar kedepannya kamu bisa memilah dan memilih mana aktivitas kamu yang produktif, mana yang enggak produktif gitu. Nah, untuk kamu yang belum nonton video sebelumnya, aku saranin untuk cek dulu video sebelumnya biar kita ngobrolnya, ini kita dialognya lebih berkesinambungan. Jadi lebih nyambung untuk obrolan kita ke depannya. Jadi, tolak ukur bermanfaat atau enggak itu sebenarnya segampang kita tahu tujuan hidup kita. Karena sebelumnya kita sudah membahas bahwa seorang wanita yang unggul, wanita dengan kepribadian unggul itu tahu jelas tujuan hidupnya apa. Secara garis besar, tujuan setiap manusia ya dalam Al-Qur'an itu sudah dituliskan. Dalam surat apa? Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam surat ini Allah berfirman, kita tahu pasti bahwa tujuan kita sebagai manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Sesimpel itu. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu juga. Jangan sampai ketika mendengar ini, kamu malah tidak mau memasak lagi, tidak mau menyapu rumah, tidak mau mencuci piring, tidak mau mencuci baju, karena merasa itu tidak bagian dari ibadah. Padahal setiap aktivitas muslimah itu bisa banget untuk ditujukan sebagai ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, produktivitas yang harus diiringi dengan tujuan yang bermanfaat itu tadi, maka kita harus ingat bahwa tujuan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah ya di muka bumi ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Maka setiap hal yang bermanfaat itu tadi harus bernilai ibadah kepada Allah.
Biar kamu lebih mudah memahaminya, kita akan bahas tentang peran seorang muslimah. Dalam hal ini, peran kamu sebagai manusia di muka bumi, di lingkungan kamu, di society. Peran kamu apa? Dan peran itu jika dimaksimalkan, maka itulah yang menjadi tujuan yang bermanfaat tadi. Oke, bicara tentang peran. Sebenarnya mengambil atau tidak mengambilnya peran, itu semua adalah keputusan hidupmu di dunia ini. Tapi yang perlu kamu ingat adalah tidak ada orang yang mengingat siapa sih tetangga Muhammad Al-Fatih. Orang akan mengingat siapa tokoh yang mengambil peran penting. Karena tokoh-tokoh biasa itu biasanya akan dilupakan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang dilupakan ataukah orang yang kemudian mengambil peran dan akan diingat sebagai tokoh yang penting? So, kamu yang memutuskan akan menjadi figuran atau menjadi tokoh utama dalam hidupmu, sehingga kamu bisa memilih mengambil peran penting. Kamu yang memutuskan kamu menjadi figuran atau tokoh utama dalam peradaban. Memang benar bahwa ada atau nggak adanya kamu, aku, itu dunia akan tetap terus berjalan. Terlebih lagi seorang perempuan. Mungkin ada era di mana perempuan itu termarginkan ya, terpinggirkan di society. Tapi di era ini, aku yakinkan ke kamu bahwa kamu adalah wanita yang kemudian kelak akan mengambil peran penting dari setiap pilihan-pilihan hidup yang bakal kamu ambil saat ini. Kemudian itu akan konsistensi kamu ambil, kamu lakukan, baik kamu lagi mood atau enggak mood, baik itu kamu sedang termotivasi atau tidak termotivasi, tapi by system. By system yang udah kita bahas sebelumnya, kita pilih aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, yang mana yang kemudian akan kita konsistenkan, yang akan kita komit untuk jalani, maka ini yang kemudian nanti akan sedikit demi sedikit membentuk peran kita dalam society, dalam masyarakat. Kemudian kita ini bukan hanya figuran lagi di peradaban ini. Kemudian kamu tidak akan lagi menjadi figuran di society ini. Kamu akan menjadi pemeran utama dalam duniamu, dalam kehidupanmu, akan berdampak baik, bermanfaat oleh lingkungan sekitarmu. Mungkin wanita termarginkan ini karena dipandang sebelah mata. Padahal pada masanya, masa keemasan Islam, masa kejayaan Islam, kita harus ingat bahwa bahwa setiap tokoh-tokoh yang berhasil, yang keren-keren itu ada wanita yang keren juga di baliknya. Mungkin kisah ini akan menarik untuk kamu ketahui bahwasanya dulu sebelum Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pejuang, sebagai pemimpin dari pasukan yang menaklukkan Konstantinopel, masa kecilnya diisi dengan ibunya yang selalu membawanya setiap hari tanpa henti untuk melihat dari ketinggian gedung Konstantinopel yang ada di seberang sana. Kemudian dia berkata setiap hari tanpa henti. Dia mengingatkan anaknya, "Wahai anakku, lihatlah di ujung sana adalah Konstantinopel. Ketahuilah bahwa ada bisyarah Rasulullah yang mengatakan bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pasukan. Dan ketahuilah anakku bahwa yang akan menaklukkan Konstantinopel itu adalah engkau." Tanpa henti, seorang wanita yang berperan sebagai ibu bagi Muhammad Al-Fatih ini, kemudian dia memenuhi, dia memaksimalkan potensi dalam hidupnya tanpa henti. Setiap hari dia mengingatkan anaknya Muhammad Al-Fatih bahwa dialah sang penakluk itu, bahwa Muhammad Al-Fatih lah yang menjadi pemeran utama dalam penaklukan Konstantinopel. Apakah tidak ada peran wanita di sana? Tentu ada, sangat besar. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa wanita adalah ujung tombak peradaban. Can you imagine kalau ujung tombak itu tumpul? Apakah itu bisa dikatakan tombak? Enggak ya. Ingat bahwa peran wanita sangat penting. Wanitalah yang berperan penting dalam tajam atau tidaknya tombak peradaban itu tadi. Bayangin kalau sebuah tombak itu ujungnya nggak tajam, wanitanya itu nggak keren, nggak cakep, nggak wow. Ini bukan tombak. Kalau ujungnya nggak lancip, nggak tajam, itu bukan tombak, tapi tongkat pramuka. Jadi udah jelas ya bahwa seorang perempuan itu sangat berperan penting dalam sebuah peradaban. Kamu sangat berperan penting dalam peradaban ini sekarang eranya. Jadi segitu dulu dialog kita pada kali ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam cerita. Untuk kamu yang tertarik membaca lebih tentang apa yang aku bahas ini, kamu bisa klik link di
bawah yang udah aku terapkan. Kamu bisa temui aku di sosial media lainnya, review buku di Instagram, novelku di KBM Apps, dengan username yang sama, Arum Al Adawiyah. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.